Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaul Khair dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Azura Maulida. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Safani. Perkenalkan, nama saya Nadila. Jadi di sini kami akan membahas tentang sejarah Perang Padri. Selamat menyaksikan. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung 1772, wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa 6 November 1864. Adalah salah satu seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 atau TK tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. Salah satu naskah asli yang memuat riwayat hidup Tuanku Imam Bonjol tersimpan di Dinas Perpustakaan dalam Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syihab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Ia merupakan putra dari pasangan Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya Khatib Bayanuddin merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbun, Sulki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggo Mudik dan diterima masuk ke dalam tantanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto. Setelah dewasa, beliau menjadi ulama dan pemimpin. Muhammad Syihab mendapat beberapa gelar dari masyarakat setempat, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, Datuk Bagindo Suman, dan terakhir Tuanku Imam. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru terlibat setelah Tuanku Nan Receh dari Komang Agam sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan menunjukkannya sebagai imam, pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis di ranah Minangkabau. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu 1803 sampai 1821, umumnya yang berperang adalah sama orang Minang dan Mandailing atau Batak. Awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam, bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri, penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di kota Tangah dekat Batu Sangka. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi, Belanda mendapatkan hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Paguruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campuran tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dianema awal April 1821 atas pemerintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini, kompeni beralasan melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat.
Perlawanan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga dapat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van der Bos lalu mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini karena pada saat bersamaan Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa, seperti perang Diponegoro, tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyelesaian muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyangsarakan rakyat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basyan di Syarak bersandi Kitabullah atau berdasarkan agama berdasarkan Kitabullah atau Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak terefleksi dalam ucapannya, adapun hukum Kitabullah banyaklah melampau di ulah kita ju. Penyerangan dan pengempungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan 16 Maret sampai 17 Agustus 1837 yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi. Pasukan pembantu Sumenep Madura. Serangan terhadap Banten Bonjol dimulai oleh orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padari. Dari Batavia ditentangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal Parlede di Padang. Kapiten Sinihe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 segerek, 4 kopra dan 112 plankeurus. Yang belakangan ini menunjukkan kepada Sardadu Afrika yang dikerut oleh Belanda di benua itu. Kini negara Ghana dan Mali mereka juga diserut Spanyol dan Pardanis dalam tentara Belanda. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan dan pada masa-masa selanjutnya kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Baru pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama kepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naal Sultan Cahayo, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol yang antara lain berisi penyesalan atas kekejaman dalam Perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipubliskan tahun 1925 di Barclay pada 2004 di Padang. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi aspirasi yang kepahlawanannya dalam menentang penjajah. Sebagai pengarahan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaga uang rupiah 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001.
Di antara anak-anak tuanku Imam Bonjol, yakni Sultan Caniago dan Sultan Saidi lain ibu. Ibu Sultan Caniago berasal dari Alhan Panjang, sedangkan Ibu Sultan Saidi berasal dari Koto Lawas, Koto Tinggi. Selepas Perang Padri, Sultan Caniago diangkat menjadi Kepala Laras Alhan Panjang 1851 sampai dengan 1875, sementara Sultan Saidi dibuang bersama tuanku Imam Bonjol ke Manado dan kembali ke Bonjol setelah sang ayah meninggal. Begitulah sekilas tentang siapa itu Imam Bonjol dan begitulah sejarah dan perjuangan Perang Padri di Tanah Minang ini. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya dan suku yang kita cintai ini.